sebuah pesta dansa yang indah sedang berlangsung. Di aula tersebut, banyak orang bersenang-senang sambil mengikuti alunan melodi yang merdu. Gema melodi itu memenuhi ruangan. Begitu dansa dengan sang putri berakhir, pria itu mengucapkan terima kasih dan berpamitan padanya. Gadis itu baru saja ingin menyendiri. Tapi tiba-tiba terdengar suara mengerikan yang bertanya apakah dia menikmati acaranya. Dia menoleh dengan ketakutan saat mengenali suara Adipati Adler. Karena kesal diabaikan, sang Adipati mengulangi pertanyaannya tadi. Hal ini membuat sang putri jadi sangat gugup. Dia menjelaskan kalau dia cuma berdansa dengan Archduke Kilian karena memang disuruh. Katanya, bintang malam ini harus menjadi yang pertama berdansa. Tapi jawaban itu malah membuat sang Adipati semakin kesal. Dia menyipitkan mata sambil menatapnya tajam. Biar bisa kabur dari situasi itu, sang putri menoleh sambil tertawa canggung. Dia bilang kalau mereka bakal terlalu menarik perhatian jika terus berdiri di tengah aula, lalu menyarankan agar mereka duduk saja. Tapi sebelum dia sempat pergi, sang Adipati menahannya. Adler memutar tubuhnya sampai mata mereka bertemu, lalu mengajaknya berdansa. Dia meminta agar dansa selanjutnya dilakukan bersamanya. Sikapnya membuat sang putri makin was-was, tapi akhirnya dia setuju juga. Di tengah-tengah dansa, mereka berdua mengobrol. Dia bertanya, kalau memang sang putri jatuh cinta pandangan pertama padanya, lalu apa yang dia lakukan tadi? Ngapain dia sama laki-laki lain? Sang putri membantah dan bilang dia tidak melakukan apa-apa, dia cuma mau memastikan jamuannya berjalan lancar. Adler mendekat dan berbisik kalau dia itu orangnya cukup kolot soal masa lalu wanitanya. Sambil menunjukkan sisi psikopat dan cemburunya, dia berbisik lagi, saat aku mencium bau pria lain di tubuhmu, rasanya aku ingin mencabut nyawanya saat itu juga. Kata-kata itu membuatnya ketakutan setengah mati. Tapi bagaimanapun juga, ada beberapa hal yang tidak boleh dilupakan sang protagonis sesibuk apapun dia. Dia harus ingat fakta kalau dia bereinkarnasi menjadi karakter di novel romansa ini, di mana pria di depannya adalah seorang pembunuh, dia adalah pembunuh berantai yang akan menghabisinya. Malah, waktu transmigrasinya ini benar-benar tidak bisa lebih buruk lagi. Di hari pertamanya di dunia ini saja, dia langsung kena omel sang raja gara-gara telat datang. Buat Charlotte, ini sama sekali tidak masuk akal karena dia baru saja sampai. Tapi pria itu tidak memberinya waktu buat berpikir. Dia mengumumkan kalau besok, pertunangan antara Charlotte dan sang adipati akan disiarkan ke seluruh kekaisaran. Dia bilang pernikahannya akan diadakan 6 bulan lagi. Lalu dia memperkenalkan tunangannya, Adipati Airinius von Adler. Mendengar nama itu, sang putri langsung tersadar. Dia ingat kenapa nama belakang itu terasa sangat familiar. Saat itu juga, dia teringat bagian awal novel yang rencananya mau dia baca. Sesuatu yang belum sempat dia lakukan. Dia tidak sempat membacanya karena keburu meninggal kelelahan setelah begadang 5 hari berturut-turut demi pekerjaan. Dan sekarang dia menjadi pemeran utama di cerita cinta yang membingungkan itu. Vendetta Charlotte, belum sempat dia paham situasinya. Tunangannya mulai bicara. Tunangannya menyapanya dan membuyarkan lamunannya. Awalnya dia kelihatan seperti pemuda normal pada umumnya. Dia kelihatan seperti pasangan yang serasi dan bilang kalau ini pertama kalinya mereka bertemu secara resmi di hadapan yang mulia. Charlotte mundur sedikit dan bertanya lagi apakah nama belakang pemuda itu benar-benar Adler. Tapi dia tidak mendapat jawaban. Ayahnya yang kesal menyuruhnya bicara yang sopan pada pria yang akan jadi tunangannya itu. Dia menegaskan satu hal. Dia bilang dengan tegas kalau Charlotte sampai memohon lagi untuk menikah dengan Archduke Kilian, dia tidak akan mengizinkannya. Dia menambahkan kalau dia menyesal putrinya tidak pernah bertingkah anggun, apalagi baru-baru ini dia datang ke kantornya cuma untuk mengamuk. Tapi gadis itu malah melamun karena dia sama sekali tidak tahu siapa itu Kilian. Charlotte pun mencoba membela diri dari tuduhan itu. Dia bilang bukan itu maksudnya. Tapi Pak Tua itu tidak memberinya kesempatan untuk menjelaskan. Dia mengancam kalau kali ini Charlotte membangkang lagi, dia akan mencopot gelar putrinya untuk selama-lamanya. Gadis itu memohon agar didengarkan, tapi ayahnya tetap teguh dan menyuruh kepala pelayan untuk membawa pasangan itu pergi. Dia ingin mereka pergi ke ruang tamu agar bisa mengobrol berdua saja, benar-benar mengabaikan apapun yang ingin dikatakan sang putri. Pemuda itu sudah siap untuk membawa mereka berdua. Dengan sangat sopan, sang adipati berpamitan pada yang mulia. Di dalam ruangan, berbagai macam manisan dan roti sudah disiapkan bersama dengan teh hangat. Mereka pun duduk di sofa. Masing-masing duduk di sofa yang saling berhadapan. Kali ini, si pirang itu kelihatan berbeda, seolah tidak ada satupun di sana yang menarik perhatiannya.
Sang putri menatapnya tanpa menunjukkan emosi apapun, dia sadar betapa berbedanya sikap pria ini dibanding saat bersama kaisar tadi. Lalu ada sesuatu yang menarik perhatiannya. Dia melihat sebuah koran di atas meja yang memuat artikel tentang Adipati Adler. Dia terpilih sebagai pria paling idaman versi majalah bulanan Asgard, untuk ketiga kalinya berturut-turut sebagai bujangan yang paling diincar. Dia punya kekayaan, gengsi, dan ketampanan. Jadi, semua mata tertuju padanya untuk mengetahui siapa wanita beruntung yang akan mencuri hatinya. Bagi Charlotte, pemuda itu punya kualifikasi yang luar biasa. Dan wanita beruntung yang akan dia nikahi adalah dirinya, seorang putri yang dicap nakal. Irinius memecah keheningan dengan cara. Sambil bilang kalau dia tahu keinginan Charlotte buat nikah sama orang lain, dia memperjelas kalau ini tuh perjodohan. Mereka berdua sama-sama nggak mau ketemu satu sama lain. Jadi, dia mutusin kalau mereka baru bakal ketemu lagi pas hari upacara pernikahan nanti. Nggak ada alasan buat mereka ketemu sebelum itu. Hal ini langsung bikin Charlotte mikir kalau riwayatnya bakal tamat. Di malam pernikahan nanti, dia yakin kalau maksud sebenarnya dari si pria berambut pirang itu adalah pas mereka ketemu lagi, dia bakal langsung menghabisinya. Dia nggak bisa berbuat apa-apa. Soalnya nggak bakal ada yang percaya kalau pria paling idaman di seantero kekaisaran bisa jadi orang yang sejahat itu. Tapi di kehidupannya yang dulu, dia itu seorang jaksa dari keluarga biasa yang kerja di departemen yang nanganin korupsi sama kejahatan kekerasan. Seluruh hidupnya cuma buat nyelidiki kasus pembunuhan. Jadi, kalau dia mau selamat, dia harus nyari bukti tentang si pembunuh berantai itu dalam waktu 6 bulan sebelum pernikahan. Dan satu-satunya cara buat ngelakuin itu adalah dengan masuk ke dunianya dan mulai jalin hubungan sama si tersangka. Charlotte pun nyoba narik perhatian pria itu. Terus dia bilang, jujur ya, aku jatuh cinta pada pandangan pertama sama kamu, dan menurutku kita harus mulai pacaran. Ini adalah hal yang benar-benar di luar dugaan si pria. Setelah hampir tersedak tehnya, si pirang itu minta penjelasan. Charlotte ngeyakinin kalau dia beneran jatuh cinta pandangan pertama dan bilang kalau itulah alasannya dia mau pernikahan yang didasari rasa cinta. Dia lebih milih itu daripada cuma sekadar dijodohin, tapi ya jelas Irenius nggak bakal gampang percaya sama aktingnya ini. Bahkan anjing liar di jalanan pun tahu kalau sampai tadi pagi, dia masih mohon-mohon sama Kaisar buat milih pasangannya sendiri. Dia pengen sama Archduke Kilian, pria yang ganteng banget dan sangat serasi, tapi itu nggak ada artinya buat ayahnya. Tanpa benar-benar tahu isi novelnya, si protagonis berasumsi kalau pria ini pasti orang yang ditaksir sama sang tuan putri. Dia ngira kalau putri asli minta ayahnya buat maksa si Archduke nikahin dia gara-gara rayuan yang nggak mempan. Jadi dalam hal ini, dia harus improvisasi. Tuan putri mulai berakting kayak orang bodoh yang lagi kasmaran, memuji-muji ketampanan si pria pirang itu. Dia bilang ketampanannya bikin dia lupa sama pria lain. Irenius nanya apa maksud omongannya, tapi si gadis tetap bersikeras. Buat ngebuktiin kalau dia benar, dia nunjukin koran yang isinya hasil polling di mana si pria terpilih jadi pria paling idaman. Di saat itu juga, kedatangan yang mulia diumumkan. Dengan semangat, Charlotte bilang betapa bahagianya dia. Dia senang karena ayahnya milih Duke Adler jadi tunangannya, dan dia pun kasih tahu rencananya buat sering-sering kencan sebelum pernikahan. Ini adalah hal terbaik yang bisa didengar sama Kaisar. Dia bilang kalau putrinya akhirnya mulai sadar juga. Dia minta Adler buat jagain putri bungsunya baik-baik, dan anehnya, si pria pirang itu malah nanya apa ada masalah. Irenius ngebantah hal itu dan bilang kalau dia bakal patuh sama perintah Kaisar. Charlotte sekarang ada di kamarnya, tapi dia nggak sendirian. Salah satu pelayan ada di sana buat ngelayanin dan bantuin dia ganti baju. Karena cuma baca bagian pembukaannya aja, cuma itu yang dia tahu. Dia tahu kalau dia bereinkarnasi jadi putri nakal dan tunangannya, Duke Adler, adalah tersangka utamanya. Pria itu adalah tersangka dalam berbagai aksi kriminal. Karena itu, dia butuh lebih banyak informasi, dan punya sekutu bakal jadi strategi yang bagus. Charlotte nengok ke arah pelayannya dan nanya siapa namanya. Gadis itu ngenalin dirinya sebagai Martha Hudson. Pas nanya lebih lanjut, Tuan Putri baru tahu kalau dia sudah kerja di sana selama sekitar 4 tahun. Dia pun mulai ngerenungin masa lalu yang baru terjadi. Tuan Putri nanya siapa namanya sendiri, yang bikin si pelayan kebingungan. Meski begitu, Martha ngejawab kalau namanya adalah Charlotte Van dari Kekaisaran Asgard. Sang protagonis pun sempat berkomentar. Dia bilang kalau namanya singkat banget. Terus dia ngebisikin namanya pelan-pelan, kayak lagi nyoba ngebiasain diri.
Charlotte cerita soal masalah kecilnya yang gak ingat apapun tentang hidupnya sebelum hari kemarin. Bahkan gak tahu siapa dirinya yang sebenarnya. Dalam hati dia penasaran apa pelayan itu bakal percaya sama ceritanya. Martha bilang kalau itu gara-gara aksi mogok makan yang dia lakuin berhari-hari. Sampai tubuhnya nggak cukup kuat buat nahan itu semua. Dia mulai nangis, nyesel karena bahkan tabib kerajaan pun nggak ada yang meriksa Tuan Putri. Dari cerita ini, si protagonis mikir. Dia mikir kalau Charlotte yang asli pasti susah buat mertahanin pelayannya dalam waktu lama, tapi Martha udah kerja di sini selama 4 tahun. Berarti dia pasti punya hati yang baik banget. Tuan Putri mendekat dan nenangin dia, bilang kalau dia sangat bergantung sama gadis itu. Hudson sama sekali nggak nyangka soal itu. Charlotte ngejelasin kalau sampai cerita ini bocor, posisinya bakal terancam. Ini harus jadi rahasia di antara mereka berdua. Dan terakhir, dia bilang, cuma kamu yang aku punya. Martha pun bilang, tentu saja, Yang Mulia. Saya bakal ngelakuin yang terbaik buat ngelayanin Anda. Anda bisa ngandelin saya. Tiba-tiba, komentar si pelayan menarik perhatian pas dia bilang kalau sebelumnya Tuan Putri juga sudah nunjukin gejala amnesia. Ini ngerujuk ke betapa brengseknya kelakuan Tuan Putri yang asli yang sering neriakin para pelayannya. Maksudmu aku yang pesan ini? Kenapa aku mau barang menjijikan kayak gini? Sana bikin ulang lagi. Kamu, seingatku aku nggak punya pelayan sebodoh itu. Hal-hal kayak gini cuma masuk akal bagi Martha. Setelah itu, Charlotte berhasil mengumpulkan lebih banyak informasi, termasuk soal ibu kandungnya. Ibunya adalah selir kesayangan kaisar yang meninggal saat melahirkannya. Karena rasa cinta yang tulus padanya, Yang Mulia mengakui Charlotte sebagai putri resmi meskipun banyak orang yang melayangkan protes. Tapi kebaikannya cuma sampai di situ saja. Bukannya jadi ayah yang baik, dia cuma memberinya gelar putri saja. Dia sama sekali nggak peduli saat gadis itu tumbuh besar. Begitu juga dengan permaisuri dan anak-anaknya, wajar kalau mereka membencinya. Lagi pula, dia adalah hasil perselingkuhan di luar nikah. Bangsawan lain pun sering memandangnya rendah. Secara halus tapi nyata, dia hanyalah seorang putri di atas kertas, tanpa punya pengikut ataupun pendukung. Charlotte bertanya kenapa dia melakukan aksi mogok makan. Seperti dugaan, itu karena dia menuntut agar Yang Mulia mengizinkannya menikah dengan Archduke Kilian. Sosok yang dianggap serasi, pria berkulit pucat dengan rambut hitam pekat. Matanya merah bagaikan seorang vampir. Namun, pria yang sangat dia cintai itu justru sangat membencinya. Ini gara-gara kelakuannya yang berandalan. Mengetahui hal ini, sang protagonis merasa heran karena sang putri rela ambil risiko. Mati kelaparan cuma demi bisa menikah dengan pria macam itu. Sekarang, dia penasaran apa yang sebenarnya dilakukan oleh Duke Adler. Sampai-sampai dia harus dijodohkan dengan wanita yang reputasinya seburuk itu. Untuk melanjutkan penyelidikannya, sang protagonis minta dibawakan koran-koran dari minggu lalu. Nggak butuh waktu lama bagi pelayannya untuk memenuhi permintaan itu. Ini pasti bakal sangat membantu sekarang. Ini adalah dunia di mana koran dan media cetak lainnya sangat aktif. Dia berpikir kalau kasus pembunuhan berantai, bakal cukup bagi pers untuk memberikan kabar terbaru setiap harinya. Bagaimanapun juga, sebagai penyelidik yang handal, dia tetap teliti memperhatikan setiap detail sampai menemukan sesuatu yang menarik. Ini soal 4 orang korbannya. Dia harus mengumpulkan lebih banyak info sebelum akhirnya malah jadi korban ke-8. Dengan tekad bulat, sang protagonis memanggil sekutunya dan menyatakan kalau dia butuh mempekerjakan seorang asisten. Cuaca pun berubah menjadi badai yang sangat hebat. Langit yang tadinya biru kini berubah menjadi abu-abu. Gadis-gadis itu berjalan beriringan sementara Martha ingin tahu kenapa dia mencari asisten di antara para tahanan. Sang putri menjawab kalau seorang kriminal sangatlah cocok. Penjahat memang cocok bekerja dengan tokoh jahat. Jawabannya itu bikin gadis polos itu ketakutan. Sepupu laki-laki Martha, Stanford, mendekat karena dia bekerja sebagai penjaga penjara dan sudah diberitahu sebelumnya. Dia memerintahkan agar tahanan nomor 0221 dibebaskan sementara. Pria itu keluar dengan tangan terantai. Stanford memintanya untuk berhati-hati karena narapidana ini ditahan karena pernah menyerang seorang bangsawan. Dengan nada kesal, si tahanan nyeletuk kalau dia berharap sang putri nggak kesini cuma buat menyiksanya demi kesenangan. Lagi pula, ada satu hal yang dia yakin orang-orang katakan tentangnya. Pria itu ibarat anjing gila yang berani menggigit bangsawan sekalipun. Begitu melihat sang putri mencoba mendekat, Martha berusaha menghentikannya, tapi sepupunya memintanya jangan ikut campur. Dengan cemas,
Dia menjelaskan kalau Jonathan Watson pernah menyerang seorang mayor yang merupakan atasannya. Itu dianggap sebagai pelanggaran terhadap bangsawan. Dia memperingatkan kalau membawa pria itu bersamanya sangatlah berbahaya. Tapi Charlotte mengerti hal itu dan meminta mereka berdua pergi supaya dia bisa bicara empat mata. Permintaannya pun dikabulkan. Sang putri menegaskan kalau dia nggak berniat untuk menyakitinya. Dia ingin membeli kesetiaan pria itu. Hal ini bikin Jonathan bingung dan bertanya apa maksud perkataannya. Dia pikir ini gila, bahkan untuk ukuran dia sekalipun. Charlotte bilang kalau dia akan membayar uang jaminannya, dia juga akan menjamin kelakuannya. Nggak bodoh sama sekali, si tahanan balik bertanya kenapa sang putri mau melakukan itu. Dia menegaskan kalau dia nggak sudi jadi mainan di tangannya. Sang putri pun berdiri. Dengan serius dia bilang kalau dia nggak suka mempermainkan orang. Dia cuma mau sesuatu sebagai imbalan. Dia menceritakan rencananya untuk menyelidiki beberapa kasus dan untuk itu dia butuh seorang asisten. Jonathan bertanya kenapa tawaran ini diberikan padanya. Dia bilang kalau dia tahu kalau Jonathan adalah mantan penyelidik kekaisaran. Kalau dia menerima tawaran itu, dia bakal dipekerjakan sebagai pegawai istana dan bakal digaji mingguan. Dia juga akan menanggung semua biaya rumah sakit ibunya. Sambil tersenyum, dia meminta jawaban pria itu. Sambil balas tersenyum, pria itu berkata, "Apa aku harus memanggilmu majikan?" Begitu sang protagonis sampai di perpustakaan, dia bikin keributan. Si pemuda langsung berdiri panik saat menyadari kehadirannya dan memohon ampun. Charlotte bertanya apa ini pertama kalinya dia melihat seorang putri di sana, dan menegaskan kalau dia bakal sering datang ke sini, jadi dia harap pemuda itu bisa membantunya menjawab pertanyaan-pertanyaannya. Pustakawannya baik banget dan mau bantuin dia, terus dia nerima daftar permintaan buku, nggak butuh waktu lama sampai. Tumpukan buku mulai menggunung di atas meja. Dia bawain semua yang diminta, bikin Charlotte merasa berterima kasih banget. Charlotte mulai pelajarin silsilah keluarga kekaisaran, nama-nama bangsawan, sejarah, sampai hukum-hukumnya. Dia niat banget buat ngafalin semuanya dan sebisa mungkin harus cepat akrab sama tempat itu biar bisa bertahan hidup. Hari berikutnya dimulai, dan si putri bangun tidur setelah istirahat yang cukup. Di kehidupan sebelumnya, si protagonis ini biasanya bisa melek berhari-hari tanpa masalah sama sekali, tapi, tubuh yang sekarang jauh lebih lemah dibanding tubuh aslinya. Nggak lama kemudian, kedatangan Tuan Watson pun diumumin. Dengan penampilan yang elegan banget, pria itu bilang kalau sehari sebelumnya dia nggak pernah mimpi bakal kerja di istana putri kekaisaran. Charlotte terkesan pas pria itu manggil dia Tuan, dan bilang kalau dia bisa. Santai aja kalau lagi di sampingnya, nggak usah terlalu formal. Dia setuju karena itu mau si gadis, dan bilang kalau nggak perlu juga ngomong terlalu sopan. Lagian, dia kan asistennya. Mereka berdua akhirnya mencapai kesepakatan, mutusin kalau nggak perlu terlalu banyak formalitas karena mereka bakal kerja bareng. Charlotte ternyata sudah punya misi pertama dan ngingetin kalau setelah selesai, dia harus bakar kertas yang dikasih itu. Jonathan buka kertasnya dan baca isinya. Terus dia tanya apa Charlotte mau ngumpulin info soal kasus-kasus pembunuhan itu, dan Charlotte ngeyain, bilang kalau dia pengen lihat catatan detail dari kasusnya. Paling nggak dia tahu kalau yang ngebedain kasus ini dari yang lain adalah ciri-ciri berbeda yang ditinggalin di TKP, yang bisa dibilang sebagai jejak kebiasaan si kriminal. Dan buat tahu detail itu, dia butuh rekaman kasusnya. Tiba-tiba seorang pelayan lari masuk ke ruangan dan ngasih tahu kalau Kaisar nyuruh sang putri buat datang ke perjamuan pagi. Jelas aja Charlotte nggak terlalu akrab sama hal ini. Tapi perjamuan ini tuh acara mingguan tempat Kaisar ngobrol sama anak-anaknya pas sarapan. Ini bukan acara santai biasa, tapi pertemuan yang dihadirin pejabat tinggi di mana anak-anak Baginda bakal dinilai siapa yang paling pantas buat naik tahta lewat serangkaian pertanyaan. Biar jelas ya, Charlotte biasanya nggak pernah muncul di acara ini karena di antara semua anak kaisar, dia tuh urutan terakhir di garis suksesi tahta. Pas si protagonis panik nyoba, ngerti kenapa dia disuruh datang. Padahal nggak ada di rencana awal, Martha malah seneng dengar kabarnya. Dia bilang kalau Charlotte bisa nyenangin ayahnya, anggaran pribadinya bakal ditambah. Si pelayan itu maksa dia pergi, sambil ngingetin kalau dia udah habisin uangnya yang dikit itu buat nyewa Jonathan. Akhirnya, kedatangannya pun diumumin. Semua orang di sana langsung nengok buat lihat si putri berandalan itu. Ayahnya udah pasang muka galak, ngebahas soal kebiasaan telatnya yang kayak biasanya.
Charlotte duduk dan minta maaf, sambil jelasin kalau dia baru dikasih tahu di menit-menit terakhir. Kakak laki-lakinya nggak buang waktu buat ngejek, bilang kalau kayaknya para pelayan nggak bacain undangan itu buat dia. Camilla juga manas-manasin, bilang kalau dia nggak pernah lihat adiknya itu baca buku dan ragu kalau dia tahu cara baca. Protagonis kita tahu kalau dua orang ini di novel emang benci banget sama Charlotte, tapi sialnya. Buat mereka, dia bukan si putri berandalan yang asli. Jadi dia cuma senyum, pura-pura bego, terus nanya, masa sih, ini bikin mereka kesel, sampai Frederick nanya apa selain nggak bisa baca, dia juga nggak bisa dengar, dan si gadis cuma setuju aja sama semua ejekan itu. Kaisar pun akhirnya nyudahin berantem adik kakak itu. Baginda Kaisar ngejelasin kalau dia manggil Charlotte ke sana karena ada Adipati Adler. Lagian, pertunangan mereka berdua itu perayaan buat seluruh kekaisaran. Camilla ngejek lagi, bilang kalau aksi mogok makan adiknya nggak sia-sia amat karena badannya jadi lebih enteng sekarang, dan dia bisa ganti inceran dari Kilian ke Adler tanpa masalah. Tamu lain ikut ngejek, bilang kalau badannya enteng bukan karena kurang makan, tapi karena Charlotte emang nggak bawa beban apa-apa. Hal-hal kayak tata krama sama ilmu pengetahuan itu nggak ada di dia, yang bikin semua orang ketawa. Kakak-kakaknya terus ngejek, bilang kalau isi kepala si gadis cuma bunga-bunga doang. Camilla bahkan nengok buat lihat apa ejekannya mempan, tapi Charlotte malah masang senyum konyol lagi, yang bikin Camilla makin kesel. Charlotte terus ngeliat ketunangannya, tapi pria itu nggak ngerespon sama sekali, bikin si protagonis mikir apa sih masalah cowok ini sampai ngeliatin dia kayak gitu, tapi tetep aja. Dia nggak nyerah dan ngedipin mata ke dia dengan gaya imut banget, sampai bikin Arinius tersedak tehnya. Pertemuan lanjut ke Putra Sulung. Masalah yang lagi dibahas adalah panen yang melimpah, yang bakal bikin harga gandum anjlok. Jadi, ide salah satu kakaknya adalah ngerusak ladangnya, biar stok dikit dan harga tetap stabil, sementara yang lain nyaranin fokus buat nyelesain penyebabnya dan ekspor gandumnya ke negara-negara tetangga. Tamu lainnya komentar kalau ini adalah kemunculan pertama Charlotte setelah sekian lama, dan sang kaisar bertanya apakah dia punya pendapat mengenai masalah tersebut. Gadis itu pun menghela napas. Hal ini sebenarnya sudah diduga oleh saudara-saudaranya, dan Frederick memperingatkan jika dia hanya akan menyuruh Dewa Panen untuk menyelesaikan segalanya seperti waktu itu, lebih baik dia diam saja. Charlotte tahu dia tidak akan pernah mewarisi tahta, jadi dia hanya berencana untuk duduk manis dan diam saja sambil mendengarkan yang lain bicara. Tapi mereka sudah bertindak terlalu jauh. Charlotte kemudian berkata bahwa menurutnya tidak ada satupun dari saran mereka yang bisa menyelesaikan masalah, yang membuat keduanya langsung mempertanyakannya. Dia menyatakan hal yang sudah jelas, bahwa membiarkan rakyat jelata mengamuk jika tentara kekaisaran menghancurkan ladang gandum berarti mereka berdua benar-benar gagal paham. Hal ini membuat Frederick kesal. Bagaimanapun juga, logika mereka tidak masuk akal. Jawaban kakaknya hanya mempertimbangkan satu perspektif saja, yakni hanya memperhitungkan harga dari sisi penawaran dan permintaan. Meskipun jawaban Camilla sedikit lebih baik, perdagangan bebas hanya akan berhasil di dunia modern, bukan di dunia ini. Pasalnya, kekaisaran adalah negara yang memperoleh banyak negara bawahan melalui penaklukan demi mengamankan kemerdekaan. Jadi, saran untuk mengekspor gandum secara bebas akan sangat bermasalah. Camilla memprovokasinya, bertanya apakah Charlotte tidak bisa menemukan celah dalam logikanya sendiri. Charlotte menegaskan poinnya dengan mengatakan bahwa negara-negara tetangga bisa menggunakan gandum itu sebagai ransu militer, yang akan menjadi ancaman serius bagi kekaisaran, membuat jawaban Camilla sama salahnya dengan jawaban Frederick. Lalu dia menyimpulkan, jika itu terjadi, kita mungkin tidak punya pilihan selain meminta Dewa Perang untuk datang menolong kita. Charlotte berdiri, siap memberikan sarannya sendiri. Baginya, solusi terbaik adalah menghentikan budidaya gandum dan justru memberikan dukungan finansial kepada petani agar mereka bisa menggunakan sebagian ladang itu untuk menanam buah dan sayuran, yang secara alami akan mengurangi pasokan gandum. Ini adalah teori volume perdagangan dan harga yang dibahas dalam mikroekonomi, dan untungnya, sang protagonis pernah mengambil mata kuliah itu saat kuliah dulu, jadi tidak ada yang bisa mengalahkannya dalam hal ini. Camilla berdiri dengan sangat kesal dan menghina adiknya, mengatakan bahwa Charlotte terlalu bodoh untuk memahami hal-hal seperti itu, dan dia meragukan apakah sayuran bisa tumbuh di tanah yang sama. Dengan percaya diri, Charlotte mengatakan bahwa tanah itu bisa digunakan untuk menanam jelai, yang membuat kakaknya benar-benar terkejut.
Idenya adalah membuat alkohol dari jelai tersebut dan mengekspornya tanpa takut akan pembalasan. Kaisar memikirkannya dan menyadari bahwa hal itu sangat masuk akal. Ayahnya terkejut dan bahkan berkomentar bahwa dia tidak tahu Charlotte memiliki pikiran yang begitu tajam. Tapi tentu saja, hal ini sama sekali tidak menyenangkan musuh-musuhnya. Yang membuat mereka ngeri, sang ayah menyatakan bahwa mulai saat itu, putri bungsunya akan berpartisipasi dalam perjamuan pagi setiap minggu. Dengan demikian, perjamuan hari itu pun berakhir. Kedua saudara perempuan itu akhirnya berpapasan di jalan saat hendak keluar. Camilla mengambil kesempatan itu untuk memperingatkannya agar tidak menjadi sombong karena dia hanya sedang beruntung kali ini. Charlotte kembali berpura-pura bodoh. Dia berpikir bahwa dibandingkan dengan para kriminal di kehidupan sebelumnya, anggota keluarga kerajaan ini masih terasa lembut bahkan saat mereka sedang menghinanya. Saudara-saudaranya pun meninggalkan ruang makan. Ini tidak lagi penting baginya. Bagaimanapun juga, dia punya tujuannya sendiri yang harus dikhawatirkan. Saat dia hendak pergi, Charlotte akhirnya berpapasan dengan orang lain sekali lagi. Kali ini, orang itu adalah tunangannya sekaligus tersangka nomor 1. Dengan senyum lembut, Charlotte bertanya apakah pria itu tidak melupakan sesuatu. Charlotte melangkah mendekatinya dan menyebutkan tentang pertemuan mereka nanti di hari itu. Kemudian mereka berdua menghabiskan waktu bersama di hari yang cerah dan indah, dikelilingi oleh pepohonan cantik ditemani secangkir teh, suasananya persis seperti pertemuan terakhir. Namun, ada satu perbedaan besar. Kali ini, pria itu terang-terangan mengamati dirinya. Charlotte menanyakan nama lengkapnya dan sang duke mengonfirmasinya, serta menyebutkan nama lengkap sang putri. Sang protagonis sekali lagi meratapi betapa panjangnya nama-nama di dunia ini. Dia bertanya apakah dia boleh memanggilnya Renius, dan tentu saja permintaannya itu ditolak mentah-mentah. Charlotte bahkan menyarankan agar pria itu memanggilnya dengan nama depannya saja, tapi Adler juga menolaknya. Charlotte tersenyum, menyarankan agar mereka sebaiknya menjalani semuanya pelan-pelan saja, dan segera mengatakan bahwa dia punya beberapa pertanyaan untuk diajukan. Kembali ke jati dirinya yang dulu, dia berkata, Anda punya hak untuk tetap diam. Segala sesuatu yang Anda katakan dapat dan akan digunakan untuk melawan Anda di pengadilan. Hal ini tentu saja membuat Arrhenius bingung, dan gadis itu pun keceplosan bahwa itu hanyalah kebiasaan dari kehidupannya di masa lalu. Charlotte kemudian meluangkan waktu sejenak untuk memikirkan alasan yang lebih baik, dan menjelaskan bahwa pertanyaan-pertanyaan itu dimaksudkan untuk mengenalnya lebih baik. Karena seperti yang pria itu sudah tahu, Charlotte mengaku telah jatuh cinta padanya pada pandangan pertama. Adler memberikan sebuah pengamatan tajam. Dia bertanya apakah memang seperti itu cara sang putri menatap seseorang yang konon dia cintai pada pandangan pertama. Charlotte bertanya balik apakah dia tidak bisa melihat hasrat yang membara di matanya. Namun jika bicara lebih tepatnya, itu adalah hasrat membara untuk menangkap sang pembunuh. Tetap tenang. Sang duke hanya mengangkat cangkirnya dengan santai. Dan sejujurnya, sang protagonis mengakui bahwa meskipun pria itu adalah seorang tersangka kriminal, dia tidak bisa memungkiri bahwa pria itu benar-benar tipenya. Arrhenius pun menerima idenya, membiarkannya. Cuma ada satu perbedaan. Kali ini, dia terang-terangan memperhatikan Charlotte. Charlotte menanyakan nama lengkapnya, dan sang adipati pun mengonfirmasi nama itu, serta menyebutkan nama lengkap Charlotte juga. Si tokoh utama kita ini lagi-lagi mengeluh soal betapa panjangnya nama-nama itu. Dia bertanya apa dia boleh memanggilnya. Renius. Tapi tentu saja permintaannya itu ditolak mentah-mentah. Dia bahkan menyarankan agar Adler memanggilnya dengan nama depan, tapi Adler juga menolak tawaran itu. Charlotte cuma tersenyum, lalu bilang kalau mereka memang sebaiknya menjalaninya pelan-pelan saja, dan tak lama kemudian dia bilang kalau dia punya beberapa pertanyaan. Kembali ke jati dirinya yang dulu, dia berkata, Anda punya hak untuk tetap diam. Segala sesuatu yang Anda katakan dapat dan akan digunakan untuk melawan Anda di pengadilan, yang tentu saja membuat Arrhenius bingung, dan gadis itu akhirnya keceplosan bilang kalau itu cuma kebiasaan dari kehidupannya yang dulu. Charlotte kemudian meluangkan waktu sejenak untuk memikirkan alasan yang lebih masuk akal dan menjelaskan bahwa pertanyaan-pertanyaan itu tujuannya supaya dia bisa lebih mengenal sang adipati, karena seperti yang dia tahu, Charlotte kan jatuh cinta padanya pada pandangan pertama. Adler mengamati dan bertanya, apa memang begini cara sang putri menatap seseorang yang dia cintai pada pandangan pertama? Charlotte balik bertanya, apa dia tidak bisa melihat hasrat yang membara di matanya? Tapi kalau mau lebih tepatnya sih, itu adalah hasrat yang membara untuk menangkap si pembunuh.
Tetap tenang, sang adipati cuma mengangkat cangkirnya, dan sejujurnya, si tokoh utama kita mengakui bahwa meskipun pria itu seorang penjahat, dia tidak bisa memungkiri kalau Adler benar-benar tipe idamannya. Arrhenius menerima idenya, dan membiarkannya. Ireanius menyuruh Charlotte untuk bertanya apa saja dengan bebas, dan dia berjanji akan berusaha memberikan jawaban yang sejujur-jujurnya. Charlotte pun bersiap untuk pertanyaan pertamanya, yang sebenarnya adalah sebuah interogasi rahasia untuk penyelidikannya. Dia berharap tunangannya itu sudah siap, karena hal ini akan memojokkannya. Pertanyaan pertamanya adalah tentang siapa cinta pertama sang adipati. Setelah menginterogasinya selama beberapa waktu, dia berhasil mengumpulkan informasi seperti usia sang adipati yang kini 27 tahun, lulusan dari Akademi Militer Kekaisaran. Hanya memiliki satu adik perempuan, dan fakta bahwa ayahnya meninggal karena penyebab yang tidak diketahui. Namun, tidak ada informasi soal cinta pertama, yang membuat Ireanius bertanya-tanya mengapa Charlotte ingin tahu soal itu. Charlotte beralasan bahwa itu adalah hal yang sangat krusial untuk mengetahui masa lalu pasangannya, dan cara dia memanggil pria itu tampaknya cukup memengaruhi perasaan Ireanius. Hal terpenting dalam sebuah penyelidikan pembunuhan adalah motifnya. Karena masa lalu tersangka bisa memberikan petunjuk, informasi ini akan sangat berguna. Dan, jika seorang pria membunuh istrinya di malam pernikahan mereka, masuk akal untuk berasumsi bahwa dia mungkin terlibat dengan kekasih gelap. Sang protagonis mempertimbangkan kemungkinan bahwa sang adipati sebenarnya sudah punya kekasih, namun kemudian dipaksa oleh kaisar untuk menikahi putri bungsunya. Saat Charlotte mempertanyakan apakah dia melakukan kejahatan itu karena rasa benci, Duke Adler langsung menegurnya, memperjelas bahwa gadis itu tidak dalam posisi yang tepat untuk menghakimi masa lalu seseorang. Charlotte hanya tertawa dan berkata bahwa kali ini dia sudah meninggalkan masa lalunya. Dan dalam beberapa hal, dia memang benar. Dia menambahkan bahwa sekarang yang dia pikirkan hanyalah tunangannya, membuat Ireanius tersentak dan merasa sedikit terkejut. Sang putri mencoba membuatnya merasa nyaman, dengan mengatakan bahwa sang adipati tidak perlu menyembunyikan hal-hal seperti itu, karena dia cukup berpikiran terbuka soal masa lalu pasangannya. Meski begitu, sang adipati tetap menegaskan bahwa dia tidak punya cinta pertama, dan dia tidak peduli apakah Charlotte percaya atau tidak, karena itulah kenyataannya. Jadi, Charlotte memanfaatkan momen ini dan bertanya apakah dia adalah yang pertama dan terakhir di hati pria itu. Ireanius mengiyakannya, dan balik bertanya apakah itu menjadi masalah baginya. Rasanya memang sangat aneh jika bujangan yang paling diincar di kekaisaran itu bahkan belum pernah menjalin hubungan sama sekali. Kali ini giliran Duke Adler yang ingin bertanya. Pria muda itu memulai dengan mengatakan bahwa dia pernah mendengar kalau saat sang putri mendedikasikan dirinya pada sesuatu, dia cenderung sangat gigih, dan dia bertanya apakah sang putri akan bersikap yang sama terhadapnya. Charlotte segera menyadari bahwa pria itu pasti sedang membicarakan obsesi lamanya terhadap Kilian. Ireanius merasa tidak nyaman hanya dengan membayangkan dirinya diperlakukan dengan cara yang sama. Namun dalam kasus ini, mungkin penyebabnya karena, dengan memberikan perhatian yang begitu besar pada tunangannya, Charlotte bisa saja menemukan fakta bahwa pria itu adalah seorang penjahat. Ireanius terus mendesak untuk mendapatkan penjelasan atas perlakuan Charlotte yang tiba-tiba ini dan bertanya apa sebenarnya yang dilihat gadis itu darinya. Meskipun tetap memasang wajah konyol seperti biasanya, sang protagonis sebenarnya tidak tahu apa maksud pria itu. Merasa bingung dengan pertanyaan tersebut, dia menjawab sekali lagi bahwa itu adalah cinta pada pandangan pertama. Dia bertanya apakah alasan itu masih kurang cukup sebagai bukti. Duke Adler tetap ingin tahu apa yang Charlotte lihat pada dirinya. Dia bertanya bagian mana yang menurut Charlotte menarik, dan karena dia adalah tipe ideal sang putri, seharusnya tidak sulit untuk mengatakannya. Hal ini membuat Charlotte gugup. Dia tahu jika dia tidak menjawab dengan cepat, sang adipati mungkin akan curiga. Akhirnya, dia mulai memuji rambut sang adipati yang bersinar seperti matahari pagi dan mata birunya yang jernih seperti danau kristal. Dia juga menyebutkan kulitnya yang putih porselen, serta hidung mancungnya yang membuat Charlotte merasa seolah sedang menatap sebuah patung. Sang putri juga memuji bahunya yang lebar, tinggi badannya yang gagah, tubuhnya yang atletis, suaranya yang lembut namun dingin, serta aura elegannya. Mempertimbangkan semua atribut itu, dia mengaku tidak bisa menahan diri untuk tidak jatuh cinta pada pandangan pertama. Charlotte mengatakan semua itu,
Meski jauh di dalam hatinya dia merasa itu semua terdengar seperti bualan saja. Sementara itu, Irenaeus hanya memberikan tanggapan singkat, begitu ya. Akhirnya, pertemuan mereka pun berakhir. Martha merasa khawatir melihat sang putri yang terkapar lemas di tempat tidur. Sang putri menjawab bahwa dia baik-baik saja, hanya saja dia merasa lelah secara mental dan fisik. Pelayan berambut gelap itu memberitahunya bahwa Jonathan sudah datang dan menyarankan jika majikannya sedang lelah, dia bisa menyuruhnya pergi saja. Martha menyadari bahwa Charlotte tidak dalam kondisi yang baik untuk pergi ke ruang tamu saat ini, dan gadis itu pun setuju. Namun masalahnya adalah, pria muda itu datang untuk urusan pekerjaan yang sangat penting dan tidak bisa begitu saja diusir. Jadi, sang putri memintanya untuk menyuruh Jonathan masuk ke kamar tidurnya, yang tentu saja membuat Martha sedikit terkejut. Charlotte mengingatkan bahwa Martha sendiri yang bilang kalau dia tidak sanggup pergi ke ruang tamu. Belum lagi reputasinya yang memang sudah buruk, jadi dia yakin hal ini tidak akan memperburuk keadaan. Segera setelah Sir Watson tiba, sang protagonis meminta maaf jika tindakannya ini dianggap tidak sopan, namun dia menjelaskan bahwa dia terlalu lelah untuk meninggalkan kamar. Pria muda itu bisa memahaminya, dan seperti yang diharapkan, dia telah membawa apa yang diminta tadi pagi. Itu adalah salinan catatan penyelidikan dari polisi kekaisaran. Charlotte bertanya bagaimana dia bisa mendapatkan berkas itu. Jonathan hanya menjawab bahwa itu adalah rahasia dapur. Dokumen itu berisi informasi yang sangat detail. Korban pertama jatuh pada 16 minggu yang lalu, seorang wanita berusia 20 tahun yang bekerja sebagai guru privat di kediaman Count Morstan. Seorang warga tewas mengenaskan pada suatu siang di hari kerja. Korban kedua jatuh 1 minggu setelahnya. Seorang pria berusia 30 tahun, kepala koki dari restoran steak kelas atas bernama Shalto Steakhouse, juga ditemukan terbunuh. Dia tewas dijerat tali di tempat kerjanya sendiri saat larut malam. 10 minggu yang lalu, giliran korban ketiga yang jatuh. Seorang wanita berusia 40 tahun pemilik toko roti kecil, tempat yang sering dikunjungi rakyat jelata, mengalami nasib tragis yang sama. Dia dibunuh saat sedang berjalan untuk melakukan kegiatan sukarela di akhir pekan pagi. Korban terakhir jatuh 8 minggu yang lalu. Kali ini, korbannya adalah pria dengan usia yang sama. Dia merupakan sekretaris Marquis d'Este, seorang pejabat tinggi kekaisaran. Kejadiannya terjadi di dekat rumahnya pada dini hari. Semuanya berakhir mengenaskan dengan cara yang sama, yaitu dijerat dengan tali. Jonathan bilang kalau pelakunya diduga adalah seorang pria dengan kondisi fisik yang sangat prima, dengan tinggi setidaknya 180 cm. Punya latar belakang pelatihan militer, dia bertanya-tanya apakah kasus-kasus ini terjadi secara acak tanpa motif yang jelas. Duke Adler sendiri adalah pria yang sangat atletis. Dia lulusan Akademi Militer Kekaisaran, tapi ada banyak pria dengan latar belakang seperti itu di sana. Ini belum bisa jadi bukti yang kuat. Bukti ini belum cukup untuk menuduh kalau pelakunya benar-benar sang duke. Tugas Charlotte adalah mengungkap motif dan cara yang dia gunakan. Dia bertanya apa bakal sulit untuk memeriksa tempat kejadian perkara, mengingat kejahatan terakhir sudah terjadi 2 bulan yang lalu. Jonathan yakin semuanya sudah dibersihkan dan mayatnya pun sudah dimusnahkan, cuma menyisakan catatan penyelidikan saja. Ini kabar buruk bagi rencana sang putri. Jonathan pun bertanya-tanya apa alasan sebenarnya yang mulia sampai menyelidiki hal mengerikan ini. Dia memberikan jawaban yang sama seperti sebelumnya. Rahasia dagang. Pemuda itu hanya bisa menurut dan bilang dia cuma mengerjakan tugas yang diberikan. Lagi pula, alasannya nggak penting, dan dia bertanya apa ada hal lain yang perlu dilakukan. Charlotte memintanya untuk terus menyelidiki. Charlotte memintanya untuk memata-matai Duke Adler. Pria itu menyahut kalau Duke adalah tunangannya sendiri, jadi harusnya dia lebih mengenalnya. Mantan narapidana itu bertanya apa dia penasaran soal hubungan sang Duke dengan wanita lain. Charlotte menegaskan kalau dia ingin tahu segalanya. Dia mau tahu semuanya, dan semakin pribadi hal itu, maka akan semakin bagus. Jonathan menyanggupi dan akan melakukan sesuai instruksi. Sang tokoh utama masih belum bisa memberitahunya kenapa dia menyelidiki ini. Kalaupun nanti semua orang tahu, dia sudah menyiapkan alasan. Dia bisa saja memakai alasan kalau dia adalah antagonis yang jahat. Setelah itu, dia mengirimkan surat panggilan kepada Duke Adler. Surat panggilannya harusnya sudah sampai sekarang. Kita beralih ke kediaman sang duke, di mana dia terlihat sedang sibuk bekerja di kantornya. Pekerjaannya terganggu oleh sekretarisnya yang membawakan sepucuk surat. Sang duke sudah bisa menebak dari siapa surat itu berasal.
Charlotte terus-terusan mengiriminya surat setiap hari sejak pertemuan terakhir mereka. Arrhenius selalu membukanya untuk melihat apa isinya kali ini. Selain pernyataan kalau dia rindu melihat wajah tampannya, gadis itu juga meminta untuk bertemu sekali lagi. Kembali ke kediaman kekaisaran, Martha bergegas masuk ke dalam kamar. Dengan sangat ceria, dia menunjukkan surat balasan dari Arrhenius. Hal ini membuat sang putri terkesan. Tunangannya itu selalu mengabaikan surat-suratnya selama ini, jadi dia pikir pria itu akhirnya berubah pikiran. Dalam surat itu, dia menjadwalkan pertemuan di gedung opera pada jam 7 malam. Padahal Charlotte tadi hampir saja memakai otoritasnya untuk memaksa pria itu. Dia pasti akan memaksanya bertemu kalau terus-terusan diabaikan. Tapi sang putri merasa senang karena akhirnya dia tidak perlu melakukan itu. Martha sangat bersemangat menyambut pertemuan ini. Dia menyuruh Yang Mulia untuk segera bersiap-siap dan berdandan cantik. Dia saking senangnya sampai melupakan tata kramanya sendiri. Waktu pertemuan yang dinanti-nanti pun akhirnya tiba. Begitu sang duke sampai, dia langsung menyapa sang putri. Pakaiannya benar-benar menawan, sampai-sampai tunangannya itu tidak berhenti memujinya. Charlotte bahkan bercanda, bilang kalau dia sempat mengira pria itu adalah sebuah patung, tapi Arrhenius sama sekali tidak merespons candaannya. Hal ini membuat sang protagonis sadar kalau penyelidikan ini bakal jauh lebih sulit dari dugaannya. Sang duke lalu berbalik untuk masuk ke aula. Dia masuk begitu saja tanpa menunggu tunangannya. Pertunjukannya sendiri sudah dimulai. Arrhenius memberikan komentar soal pementasan itu. Dia bilang itu adalah pementasan paling populer di seluruh kekaisaran. Sementara itu, sang protagonis bertanya-tanya kenapa pria itu setuju menemuinya. Dia bingung kenapa pria itu mau setuju kalau pada akhirnya suasana di antara mereka jadi sedingin ini. Ruangannya sangat gelap, membuat Charlotte tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas. Suasananya juga sama sekali tidak enak untuk mengobrol. Dia tidak punya pilihan lain selain menonton opera itu sampai selesai. Parahnya lagi, Adler sepertinya benar-benar tidak mau diganggu. Charlotte bilang kalau dia lebih suka duduk berhadapan dan ngobrol santai daripada cuma dia menonton pertunjukan seperti ini. Dia bilang begitu karena melihat wajah tunangannya saja sudah membuatnya bahagia. Keinginannya adalah pergi ke tempat yang lebih privat. Dia ingin pergi ke suatu tempat di mana dia bisa menginterogasinya dengan leluasa. Tapi sang duke bilang dia tidak bisa melakukan itu setiap hari. Dia menegaskan kalau mereka tidak bisa bertemu setiap saat. Dia menjelaskan kalau jadwal kerjanya sangat padat dan tidak memungkinkan. Dia bilang dia cuma bisa menemuinya 1 kali seminggu, yang seketika membuat ekspresi Charlotte menjadi sangat murung. Melihat itu, Arrhenius menambahnya jadi 2 kali. Tapi tidak bisa lebih dari itu. Padahal Charlotte sudah bilang kalau dia sangat ingin sering bertemu dengannya. Setiap hari, sang putri merasa puas dengan jumlah itu. Lagi pula, cuma itu yang dia butuhkan. Charlotte bahkan berencana kalau lain kali dia akan membawanya ke tempat yang lebih pribadi. Terhanyut dalam rencana-rencana ini, gadis itu malah ketiduran tanpa sadar dan baru terbangun saat semuanya sudah selesai. Dia pun terlonjak kaget, menyadari apa yang baru saja terjadi. Aula yang tadinya gelap sekarang sudah terang benderang, memperlihatkan kalau semua orang sudah pergi, menyisakan para staf yang sedang membersihkan sisa-sisa kekacauan yang tertinggal. Dengan panik, dia sadar kalau acaranya mungkin sudah berakhir dari tadi. Charlotte pun meminta maaf, menjelaskan kalau belakangan ini dia susah tidur, dia tidak menyangka bisa sampai tertidur di bahu seorang pria yang nantinya akan membunuhnya. Dia juga merasa kesal, berpikir kalau sang duke pasti menganggapnya tidak punya tata krama. Tiba-tiba, Arrhenius bertanya apa dia susah tidur gara-gara dia, karena dia terus terbayang-bayang wajahnya. Teringat kalau itu adalah sesuatu yang tertulis di surat, Charlotte mengonfirmasi kalau dia memang begadang setiap malam karena memikirkannya. Pemuda itu berdiri terburu-buru sambil bilang kalau dia akan memberitahunya lebih dulu tentang pertemuan berikutnya. Dia meminta Charlotte untuk tidur nyenyak, lalu dia berpamitan dan meninggalkannya di sana. Sikap ini jelas-jelas tidak membuat sang putri senang. Beberapa hari berlalu dan dia menerima undangan ke pesta debutan. Charlotte meminta Martha untuk membacakan isinya dan gadis itu melakukannya, mengatakan kalau surat itu menanyakan kehadirannya. Dia berkomentar kalau Archduke Kilian mungkin akan ada di sana. Pelayan berambut gelap itu bertanya apakah mereka harus menerimanya, sambil memikirkan tentang cinta lamanya itu. Tapi sang putri ingat kalau dia tidak lagi punya ketertarikan padanya. Seluruh perhatiannya sekarang tertuju pada tunangannya. Martha bahkan tidak tahu seberapa besar dugaannya itu salah. Bagaimanapun juga,
Pelayan itu bilang kalau dia akan mengirim surat ke kediaman Morstan yang menyatakan kalau mereka tidak akan hadir. Tapi mendengar nama itu menarik perhatian sang protagonis. Lalu pelayan itu menjelaskan kalau pesta itu adalah untuk putri sang Count, Lady Marilyn Morstan. Charlotte pun minta untuk melihat suratnya. Pembunuhan berantai biasanya punya rentang waktu yang tidak jauh berbeda. Tapi kasus yang sedang dia selidiki sama sekali tidak mengikuti pola. Kejadiannya terjadi 16, 15, 10, dan 8 minggu yang lalu. Dia merasa janggal karena tidak ada kejadian lain yang terjadi selama rentang waktu terakhir. Sementara itu, melihat majikannya terdiam, Martha percaya kalau itu karena dia belum sepenuhnya melupakan Kilian. Tapi kembali ke sang protagonis, menurut dokumen yang diberikan Jonathan padanya, korban pertamanya adalah sang pengasuh. Melihat tidak ada pola waktu tertentu dalam kejahatan itu, dia menyimpulkan kalau pelakunya tidak membunuh orang sesuka hati, melainkan saat dia punya motif. Dia berpikir kalau dia pergi ke tempat tinggal korban, dia mungkin bisa menemukan petunjuk yang mengarah pada motifnya. Dia pun segera memberitahu Martha kalau dia berubah pikiran. Charlotte lalu memutuskan kalau dia akan pergi ke pesta debutan itu. Hal ini membuat pelayannya senang, dan dia berkomentar kalau itu akan jadi pertama kalinya sang putri bertemu Kilian sejak pertunangan, dan dia berharap sang putri tampil cantik. Sekali lagi, Charlotte menegaskan kalau dia tidak punya ketertarikan lagi pada pemuda itu. Tiba-tiba, pelayan berambut gelap itu jadi lesu karena dia ingat kalau yang mulia tidak punya gaun untuk dipakai. Hal ini tidak masuk akal bagi Charlotte, yang langsung menuju lemarinya dan melihat pakaian-pakaian yang tersedia. Dia melihat semua gaun di sana. Martha, dengan tidak percaya, bertanya-tanya apa dia benar-benar akan memakai salah satu dari itu. Dia berkomentar kalau meskipun itu gaya sang putri, mungkin lebih masuk akal untuk memakai sesuatu yang berbeda. Bagi Charlotte, gaun-gaunnya masih cerah dan ceria, dia tidak tahu apa maksud gadis itu. Hal ini memicu kehebohan besar pada Martha, yang langsung berteriak. Di luar, pelayan-pelayan lain merasa kasihan pada Martha yang malang. Melihat pilihan yang ada gaun putih bersih dengan manik-manik yang sangat mirip dengan gaun pengantin. Satunya lagi pendek dengan leher rendah dan punggung terbuka dengan warna merah menyala yang mencolok. Satu lagi yang terbuat dari renda terlihat seperti tumpukan kembang gula raksasa. Martha menyadari amnesianya dan mengingatkan gadis itu tentang kebiasaannya yang selalu membeli gaun mencolok karena ingin menarik perhatian Kilian. Sementara sang protagonis berpikir kalau selain mencolok, gaun-gaun itu gila karena sama sekali bukan gayanya. Setidaknya ada satu yang menurut Charlotte tidak seburuk yang lain, tapi yang itu baru saja dipakai. Charlotte meminta solusi. Pelayan berambut gelap itu pergi ke lemari dan mengambil satu-satunya pilihan untuk dipakai. Dia mengambil gaun itu dan menunjukkannya kepada sang putri, yang seketika panik dan menolak keras untuk memakainya. Si tokoh utama kita kini sedang berada di pertemuan lainnya dengan kriminal kesayangannya. Charlotte memberitahu si pria pirang itu bahwa jika dia sibuk, dia tidak perlu repot-repot menjadi pasangannya di acara dansa nanti. Kata-katanya itu seketika membuat langkah si pria terhenti. Erinius kemudian bertanya mengapa dia mengiriminya surat, yang bahkan sama sekali tidak diingat oleh Charlotte. Jadi, sang duke mengeluarkan surat dari sakunya yang dikirim beberapa hari lalu, di mana selain berisi pernyataan yang sangat provokatif, dia juga meminta pertemuan yang lebih pribadi. Melihat kertas yang lecek itu, Charlotte hanya bisa berpikir kalau si pria pasti tersinggung dengan isinya. Jadi, dia bilang kalau dia hanya mengungkapkan perasaannya dan bertanya apakah ada yang salah dengan hal itu. Erinius bertanya apakah dia benar-benar jatuh cinta padanya. Dengan senyum konyol, sang putri menyatakan, "Langit, bumi, bahkan lampu gantung istana pun tahu kalau aku mencintaimu, Duke Adler." Erinius menoleh ke arahnya dan berkata, "Lalu kenapa kamu bilang aku tidak perlu jadi pasanganmu di acara dansa debutan nanti?" Charlotte merasa ini aneh, karena dia pikir hal itu justru akan membuatnya senang. Disinilah paranoia gadis itu dimulai, dia percaya bahwa si penjahat ini tahu alasannya ingin pergi ke sana dan tidak ingin dia ikut campur. Sambil tersenyum, Charlotte bilang kalau dia tidak ingin pria yang dia cintai melakukan sesuatu yang membuatnya merasa tidak nyaman hanya karena dirinya, sambil menatap. Dengan nada kesal, sang duke membalas, mempertegas bahwa dia tidak pernah bilang kalau dia merasa tidak nyaman dengan hal itu. Dia bilang dia berencana untuk menghadiri pesta dansa tersebut. Jika dia tidak pergi bersama tunangannya sebagai pasangan,
Itu akan menghancurkan reputasinya di kalangan bangsawan kelas atas. Menyadari bahwa si pirang itu hanya ingin sekadar menjaga gengsi, sang putri tersenyum dan berkata bahwa dia sangat menantikan untuk pergi bersama. Kemudian, gadis itu bilang kalau dia punya sedikit masalah dengan gaunnya. Charlotte mempersiapkan diri lalu mengajukan pertanyaan, "Apa kamu keberatan jika aku sedikit memamerkan belahan dadaku hari itu?" Pertanyaan itu benar-benar membuat si pria kaget. Erinius bertanya apakah dia serius ingin memakai gaun tidak sopan yang memamerkan belahan dadanya kepada para tamu lain. Charlotte pun akhirnya jujur bahwa istananya tidak punya anggaran untuk membelikan gaun baru. Dia juga bilang kalau sebenarnya dia sangat keberatan harus pergi memakai pakaian seperti itu. Erinius hanya terdiam semakin serius dan memalingkan muka sambil melangkah mundur, yang membuat Charlotte berpikir kalau itu karena tunangannya menganggap dia tidak punya kelas. Beberapa hari pun berlalu dan akhirnya perjamuan pagi lainnya pun diadakan. Martha, yang membantu majikannya berpakaian, memberikan ucapan semoga beruntung. Charlotte menyuruhnya untuk tidak perlu khawatir. Dia sangat percaya diri karena tujuannya hari ini adalah mendapatkan kenaikan anggaran. Setelah siap, dia menuju ke ruangan tempat pertemuan berlangsung. Dia benar-benar tidak habis pikir kenapa dia bisa menerima anggaran yang sangat minim, padahal statusnya adalah seorang putri. Tapi hari itu, dia siap untuk memenangkan kepercayaan kaisar dan menyadarkannya bahwa dia layak untuk mendapatkan investasi lebih. Kejutan sebenarnya hari itu adalah Duke Adler, yang juga ikut serta, justru dialah yang menyapanya lebih dulu. Tapi saat dia mencoba menghindarinya, perhatiannya malah teralihkan oleh hal lain. Kakak tengahnya berteriak bahwa kepala koki seharusnya tahu tentang alergi kacangnya. Dia kemudian menuntut agar pelayan menyingkirkan hidangan itu. Si pelayan menjelaskan bahwa koki tersebut sedang absen karena urusan keluarga yang mendesak, dan karena masih kesal. Camilla memaksa si pelayan sendiri yang harus memakan pancake itu. Saat drama ini terjadi, salah satu tamu memulai perjamuan tersebut. Si pelayan menyingkirkan pancake di bawah tatapan tajam sang putri. Kali ini topiknya adalah dampak dari berkurangnya jumlah batu mana dan penyihir terhadap kekaisaran, serta langkah apa yang harus diambil di masa depan. Charlotte terkejut mendengarnya karena tidak ada yang memberitahu kalau dunia ini memiliki sihir. Jadi strateginya adalah cukup mendengarkan jawaban saudara-saudaranya dulu seperti waktu itu, lalu bersiap untuk gilirannya. Tapi nasib kurang berpihak padanya. Karena dia yang memimpin debat minggu lalu, dialah yang terpilih untuk memulai diskusi hari itu. Pelayan membawakan hidangan baru untuk Putri Camilla yang masih menolak makan. Kaisar, yang mengabaikan adegan itu, menuntut agar putrinya mulai bicara. Charlotte sangat gugup. Lagi pula, dia tidak punya jawaban yang bagus untuk masalah ini, dan dia yakin semua orang akan menganggap dia cuma beruntung saja waktu itu. Tiba-tiba, terdengar jeritan, dan seseorang jatuh tersungkur. Pelayan itu tergeletak di lantai, sambil menggeliat kesakitan saat busa mulai keluar dari mulutnya, membuat Camilla ketakutan setengah mati. Di lantai, wanita itu terus kejang-kejang, membuat semua orang terpaku dalam ketakutan yang luar biasa. Sang putri berandalan itu dengan cepat berdiri dan menghampiri wanita tersebut. Camilla yang ada di belakangnya bertanya apa yang sedang dia lakukan. Charlotte melakukan analisis cepat pada tubuh itu. Melihat bibir dan ujung jari yang mulai membiru, serta bercak merah terang di kulit dan napas yang mengeluarkan aroma kacang almond pahit. Dia berbalik dan memerintahkan agar tidak ada yang berani menyentuh apapun di ruang makan. Jangan mendekatkan apapun ke mulut atau hidung, terutama makanan itu. Di antara kerumunan yang syok, satu orang menarik perhatian si tokoh utama. Dia menatap ke arah Duke Adler. Masalahnya, metode pembunuhan ini berbeda, jadi gak mungkin ini perbuatan si rambut pirang itu. Setelah menghela napas panjang, Charlotte akhirnya ngasih tahu kalau itu adalah sianida. Dia ngejelasin kalau ada orang yang sengaja pakai racun itu buat ngeracunin para tamu perjamuan, yang bikin semua orang syok berat. Di tengah keributan yang terjadi, para tamu perjamuan dilarang buat ninggalin ruangan, yang akhirnya memicu bisik-bisik dan rasa curiga di mana-mana. Seorang satria yang ada di sana berterima kasih sama sang tuan putri, karena sudah mencegah krisis besar terjadi. Sebuah penyelidikan pun dilakukan, dan benar aja,
Terkonfirmasi kalau ada sianida yang dicampur ke dalam gula halus di atas panekuk dan juga ke wadah garam. Ngelihat semua ini, Charlotte cuma bilang kalau dia lagi beruntung aja. Terus dia teringat kejadian sebelumnya saat si pelayan lagi ngerjain tugasnya. Ternyata ada seseorang yang ngaburin gula halus beracun ke makanan di atas piring. Pas lagi bawa hidangan itu, si pelayan sempat nyicipin sedikit makanannya karena mikir sayang banget kalau dibuang gitu aja, dan itulah yang bikin dia keracunan. Tuan Putri lalu nanya, apa si asisten koki itu tersangka utamanya? Ini karena koki kepalanya lagi absen, jadi si asisten yang gantiin posisinya. Satria itu bilang kalau pria itu tetap gak mau ngakuin perbuatannya dan terus-terusan bilang kalau dia gak ada hubungannya sama sekali soal ini. Sebagai jalan terakhir, mereka bakal maksa dia buat bicara. Tapi bagi Charlotte, pelakunya adalah si koki kepala. Masalahnya, dia gak muncul dan beralasan ada urusan keluarga yang mendesak. Charlotte berargumen kalau koki kepala adalah orang yang nentuin menu setiap minggunya dan juga bertanggung jawab buat ngelola penggunaan gula dan garam di dapur. Tuan Putri yakin banget kalau koki itu sudah ngerencanain sesuatu pas terakhir kali dia ada di sana. Kedua bahan ini adalah barang yang sangat berharga di Kekaisaran, jadi asisten koki gak mungkin punya wewenang buat ngaturnya sendiri. Dia nyaranin buat segera nangkep koki itu sebelum dia kabur. Dengar semua penjelasan itu, si Ksatria benar-benar kaget. Dia langsung buru-buru merintahin semua orang buat ngejar koki kepala sebelum terlambat. Dan seperti dugaan, si penjahat itu berhasil ditangkap di dekat perbatasan saat berusaha kabur dari Kekaisaran. Ternyata, dia adalah mata-mata dari Republik Hertain. Dia udah nyusup ke istana cukup lama. Tempat itu sendiri sudah jadi negara bawahan Kekaisaran sejak 7 tahun yang lalu. Sejak saat itu, mereka terus-terusan memberontak. Upaya pembunuhan yang gagal dari mata-matanya ini berujung pada pertumpahan darah selama 3 hari berturut-turut di Istana Kekaisaran. Semua orang yang gagal nyadar keberadaan mata-mata itu langsung dieksekusi. Charlotte berhasil dapat banyak poin di mata Kaisar saat perjamuan pagi itu, persis kayak yang dia rencanain. Emang agak sedikit beda dari apa yang dia bayangin sih. Tapi yang mulia Kaisar seneng banget sampai-sampai ngegandain anggarannya 2 kali lipat. Sang Tuan Putri sekarang lagi ada di perpustakaan. Sambil belajar, dia kepikiran kejadian hari itu dan betapa senengnya Martha. Sekarang dia berharap semuanya bakal terus berjalan lancar. Dia asyik di sana sampai gak sadar kalau hari udah mulai larut malam. Karena belum pernah di luar sampai jam segitu, dia ngerasa harus segera balik, meskipun dia ragu bakal ada hal buruk yang terjadi. Charlotte pun mulai jalan balik ke istana. Saat dia jalan cuma diterangi cahaya bulan, tiba-tiba ada suara yang bikin gadis itu mematung ketakutan. Dia bahkan mulai mikir kemungkinan kalau koki kepala tadi bukan satu-satunya mata-mata yang nyusup ke istana. Ditambah lagi, banyak banget orang di sana yang benci sama Tuan Putri, jadi dia langsung mempercepat langkah kakinya. Tapi si karakter utama kita malah tersandung batu dan akhirnya jatuh tersungkur ke tanah. Karena ngerasa nggak berdaya, gadis itu mulai teriak minta tolong. Gak butuh waktu lama sampai seseorang muncul. Ternyata itu Jonathan yang langsung lari setelah dengar suara teriakan. Dia nanya dengan cemas apa ada yang ngikutin dia. Sambil ngulurin tangan, dia nanya apa Charlotte baik-baik aja. Charlotte langsung bangun dan buru-buru meluk pria itu. Dia mulai gemeteran hebat, yang bikin Jonathan makin khawatir. Tiba-tiba, di tengah semak-semak, muncul seekor kucing kecil yang lucu. Ternyata inilah yang ngejar-ngejar dia dari tadi. Pas udah aman di dalam istana, Jonathan ngikutin dia sambil ketawa karena ternyata si Tuan Putri minta diselamatin cuma gara-gara seekor kucing. Dengan wajah kesal, sang Tuan Putri balik badan dan ngebela diri, bilang kalau dia tadi benar-benar gak lihat karena suasananya gelap banget. Terus, dia minta pria itu buat berhenti ketawa dan segera ngasih tahu apa yang dia temuin dari hasil penyelidikannya. Mantan narapidana itu nanya, apa dia harus mulai dari bagian yang paling bikin Charlotte penasaran? Sambil narik kursi buat duduk, dia bilang kalau Charlotte bisa santai aja. Dari hasil penyelidikannya, dia nyimpulin kalau kehidupan pribadi Duke Adler itu benar-benar bersih tanpa ada skandal wanita, yang malah bikin dia ngerasa sayang banget muka seganteng itu disia-siain. Tapi hal-hal kayak gitu justru yang paling gak bikin si karakter utama kita tertarik. Tapi beda ceritanya kalau soal ayahnya si rambut pirang itu. Ireanius punya sejarah keluarga yang cukup rumit. Ibunya meninggal 5 tahun yang lalu gara-gara penyakit kronis. Jadi Duchess yang sekarang adalah ibu tirinya. Karena pengen tahu lebih banyak, Charlotte nanya gimana sih hubungan mereka sebenarnya. Ternyata mereka nggak terlalu dekat, tapi kayaknya pemuda itu sayang banget sama adik perempuannya,
Lady Blair. Dia adalah satu-satunya kerabat sedarah yang dia punya. Gadis itu bertanya-tanya, apa dia tahu alasan kenapa Sang Duke nggak masuk ke tentara kekaisaran setelah lulus dari akademi. Tapi, cuma Irenaeus sendiri yang bisa jelasin hal itu. Semua orang merasa itu aneh banget, soalnya di Asgard, punya pengalaman di tentara kekaisaran itu kunci buat naik jabatan sosial. Sang kaisar, yang sangat haus akan penaklukan, selalu kasih perlakuan istimewa buat para prajurit. Aneh banget kalau dia nggak ikut, dan itu bikin dia makin dicurigai. Pas ditelusuri lebih dalam, Jonathan ungkap kalau pengasuh di kediaman Adler adalah korban pertama dari pelaku kriminal yang lagi mereka selidiki. Charlotte pun tertarik dan pengen tahu lebih lanjut. Mengingat kejadian tadi, Jonathan bercanda, nanya, kenapa orang yang penakut sampai teriak histeris. Gara-gara kucing mau nyelidikin hal bahaya kayak pembunuhan berantai. Sang putri mengelak kalau dia takut sama hewan itu dan bilang kalau dia cuma sendirian di kegelapan dan nggak tahu apa yang bakal muncul. Tuan Watson nanya apa dia nggak punya pengawal pribadi buat ngelindungin dia, tapi menurut Martha, Charlotte mecat semua pengawalnya gara-gara nggak ada satupun dari mereka yang tampangnya mirip Kilian. Pria itu hampir nangis dengar alasan. Sekonyol itu, dan dengan kesal, si gadis membela diri, bilang kalau dia juga bakal nyewa pengawal baru nantinya. Jonathan lalu nanya, gimana kalau aku saja yang ngelindungin Anda, Tuan Putri? Setelah sepakat, Martha minta supaya Tuan Watson kerja yang benar buat jagain sang putri, terus mereka nemenin dia ke butik. Setelah berhasil lolos dari tangga yang nyeremin, pengawal pribadi baru itu nanya apa dia beneran boleh ada di situ. Tapi di luar panas banget dan Charlotte butuh bantuan buat milih gaun yang pas, yang bikin Martha kaget ternyata pria itu juga boleh kasih pendapatnya. Sambil ngedeket ke arah si gadis, Charlotte bisik-bisik supaya dia jangan berlebihan, ngingetin kalau Jonathan ada di situ. Jagain dia secara gratis, sesuatu yang hampir dilupain sama bocah nakal itu. Martha langsung senyum lebar dan muji Jonathan atas kerja bagusnya. Terus muncul pemuda lain yang ngasih tahu kalau karena pesta debutan Nona Moren makin dekat, sebagian besar, gaunnya sudah habis terjual. Martha bilang harusnya mereka datang lebih awal. Tapi bagi sang putri, itu nggak masalah, dia cuma butuh gaun yang paling sederhana dan tertutup di antara yang tersisa. Pemuda yang masih ada di situ kaget dengar Charlotte ngomong gitu, soalnya reputasi dia soal gaun itu beda banget. Sementara itu, sang tokoh utama nyuruh rekan-rekannya buat duduk, dan Jonathan komentar kalau dia belum pernah ke tempat kayak gini sebelumnya. Si gadis jelasin kalau dia bakal nyobain gaunnya satu persatu, terus minta mereka kasih masukan. Gaun pertama kelihatan sangat sederhana dengan warna biru tua, dan bagi Martha, itu nggak cocok sama sekali sama kecantikan sang putri. Buat Jonathan, gaun kedua malah bikin dia kelihatan kayak cupcake yang penuh krim dan ketutup sama tumpukan rendah. Charlotte keluar dari ruang ganti buat pamerin gaun berikutnya, dan itu jelek banget sampai-sampai ekspresi ngeri di wajah mereka berdua nggak bisa ditutup-tutupi, bikin si gadis pergi dengan perasaan kecewa berat sementara si pengawal dan pelayan itu nanya ke pelayan toko kenapa gaunnya jelek-jelek semua. Setelah nunggu agak lama, Charlotte akhirnya nemuin satu gaun yang bikin Martha ngerasa itu sempurna banget. Gaun biru yang cantik itu kelihatan kayak sengaja dibuat khusus buat sang putri. Bahkan Jonathan sampai melongo, bilang kalau gadis itu kelihatan kayak baru, turun dari surga, tapi dia langsung ngebenerin omongannya, bilang kalau dia cuma kelihatan kayak manusia beneran. Jonathan pegang tangannya, dan, setelah merhatiin, dia nyaranin supaya sang putri makan lebih banyak. Di telapak tangannya, masih ada bekas cakaran dari malam. Sebelumnya, Charlotte bilang kalau dia emang agak rapuh tapi lebih sehat dari kelihatannya, terus minta dia jangan khawatir. Sambil ganti topik, sang putri noleh dan bilang ke pria itu kalau dia bakal ambil gaunnya. Pria itu bilang dia bakal ngepasin gaunnya, sesuai ukuran tubuh sang putri dan bakal dikirim ke istana pas sudah jadi. Saat mereka bertiga jalan nyusurin jalanan, mereka lewat di depan toko kue dan dengar beberapa gadis lagi gosip, kalau Kilian dan Adler bakal datang ke pesta dansa. Mereka asyik ngebayangin kalau itu bakal jadi tontonan yang seru banget dan taruhan siapa di antara pemuda itu yang bakal jadi incaran. Obsesi orang-orang. Wanita berambut hitam itu bilang, aku nggak kebayang gimana stresnya kamu gara-gara orang kayak gitu bakal jadi kakak iparmu. Hal itu nggak bertahan lama sampai mereka sadar ada sang putri di situ. Akhirnya ketiga, gadis itu berdiri, bilang kalau mereka mau pergi.
Tapi Charlotte nyaranin supaya mereka ngeteh bareng dulu. Lagian, nggak tiap hari mereka bisa ketemu kayak begini. Sang tokoh utama berharap bisa dapat info lebih banyak di sana. Pengen tahu gimana mereka bisa kenal sama Nona Morstan? Charlotte cuma dapat gosip kalau gadis itu lagi deket sama Tuan Henry. Pas lagi nyoba nyari petunjuk gimana mereka bisa kenal, topiknya beralih ke keluarga Fragonard yang terkenal sebagai pembuat parfum yang pastinya bakal investasi ke bisnis mereka. Sejauh yang diketahui, setidaknya 3 wanita ini berasal dari keluarga yang dukung Camilla dan juga, mereka bertindak seolah-olah menjadi pengikut setianya. Jadi, mereka pun menerima ajakan minum teh itu karena tidak ada yang berani menolak undangan dari seorang putri. Sebenarnya, mereka sama sekali tidak mau bicara dengan Charlotte. Gadis-gadis itu malah terus asyik mengobrol soal investasi. Mereka sangat yakin akan mendapat untung besar dari kontrak itu, dan si gadis berambut hitam bahkan berencana memakai keuntungannya untuk membuka sebuah salon. Charlotte mulai penasaran dengan apa yang mereka bicarakan, tapi tiba-tiba salah satu dari mereka berdiri. Dia bilang kalau ibunya ingin makan malam bersamanya, dan dia tidak boleh datang terlambat. Mereka bahkan menghasut Nona Blair untuk melakukan hal yang sama. Masing-masing dari gadis itu mulai mencari alasan untuk kabur, lalu berpamitan dengan kesopanan yang dibuat-buat. Mereka bilang kalau sebuah kehormatan bisa berada di hadapan sang putri, lalu pergi begitu saja meninggalkannya sendirian. Sayangnya, Charlotte tidak mendapatkan informasi apapun karena mereka terus memotong pembicaraannya sepanjang waktu. Blair, yang masih ada di sana, berpamitan dengan cara yang benar dan meminta maaf atas sikap teman-temannya yang tidak sopan. Gadis muda itu berbalik untuk pergi, tapi langkahnya terhenti saat sang putri memegang lengannya. Charlotte memasang wajah serius dan bilang kalau dia akan langsung ke intinya saja. Dia memperingatkan Blair agar jangan berinvestasi di bisnis parfum yang dibicarakan Nona Christina tadi, dan menegaskan kalau itu adalah penipuan. Dengan perasaan cemas, gadis itu bertanya kenapa. Sang putri menjelaskan kalau bisnisnya saja bahkan belum dimulai, jadi tidak mungkin ada jaminan keuntungan sebesar itu. Itu adalah indikasi kuat kalau ada sesuatu yang tidak beres. Belum lagi, mereka tidak menunjukkan bukti nyata apapun sebagai jaminan. Charlotte sudah sering berurusan dengan penipu, jadi dia tahu kalau janji keuntungan tinggi dan konsisten itu sudah pasti adalah kedok penipuan. Dia menambahkan, mungkin sulit bagimu untuk mempercayai kata-kataku, tapi tolong, percayalah padaku, jangan berinvestasi. Dia bilang kalau ternyata dia salah dan bisnis itu memang bagus, dia sendiri yang akan mengganti semua kerugian dari keuntungan yang seharusnya Blair dapatkan. Hal ini tentu saja membuat Blair terkejut. Dia bertanya kenapa Yang Mulia sampai mau repot-repot melakukan hal sejauh itu. Dengan senyum lebar, Charlotte memintanya untuk mengingat kata-katanya, karena dia tidak ingin gadis muda itu terluka. Apalagi, sebentar lagi kita akan menjadi keluarga. Nona Blair benar-benar tersentuh dengan kebaikan ini, lalu dia menundukkan kepalanya dengan malu-malu sebagai tanda terima kasih. Memanfaatkan momen ini, sang putri bilang kalau sarannya nanti terbukti berguna. Dia ingin Blair menceritakan tentang kakaknya saat mereka bertemu lagi. Karena ada banyak sekali hal yang ingin dia ketahui tentang tunangannya itu. Dan tentu saja, tanpa tahu alasan yang sebenarnya, Blair dengan senang hati menyanggupinya. Sang putri pun mengantar calon adik iparnya itu ke kereta kuda dan mengucapkan selamat tinggal. Tak lama setelah itu, dia kembali ke teman-temannya. Martha yang terlihat khawatir bertanya apakah ada kejadian yang tidak menyenangkan, karena gadis-gadis tadi terkenal dengan sikap mereka yang buruk. Martha percaya kalau Camilla lah yang melindungi mereka selama ini. Tapi Charlotte hanya menjawab, ada pepatah yang bilang, jika kau duduk diam di tepi sungai, tak lama lagi kau akan melihat mayat musuhmu hanyut di depan matamu. Dia tetap saja aneh seperti biasanya. Tapi bukannya kemenangan besar, sang putri malah baru sadar kalau gadis-gadis itu sudah menipunya dan membiarkannya membayar semua tagihan mereka. Akhirnya, hari pesta debutan pun tiba bersamaan dengan datangnya gaun yang dipesan secara khusus. Mereka bertiga dengan penasaran langsung pergi untuk melihatnya. Namun, gaun itu sama sekali tidak terlihat seperti yang mereka pilih waktu itu, sampai mereka mengira kalau tokonya salah kirim. Gaun itu sangat indah dengan warna yang berbeda dari pilihan awal, tapi tidak mungkin itu sebuah kesalahan karena tampilannya terlihat jauh lebih mahal. Dan pemilik toko pasti akan sangat berhati-hati agar tidak mengalami kerugian. Misteri itu pun segera terjawab karena bersama gaun itu, ada sebuah surat dari Duke Adler. Surat itu tertulis kalau Iranius akan menjemputnya di istana pada pukul 6 sore di hari pesta tersebut. Martha seketika merasa terharu karena selain sikap sopannya ini,
Sang Duke bahkan mengirimkan gaun secantik itu. Dia percaya kalau majikannya sangat beruntung memiliki tunangan seperti itu, tanpa tahu kalau pria itu aslinya sedingin es. Saat mereka hanya berdua saja, Charlotte mengenakan gaun indahnya dan terlihat benar-benar memukau. Dia meminta Jonathan untuk membawa salah satu kereta kuda menuju kediaman Count Morstan, dan menunggunya di dekat sana sampai pesta selesai, hanya sebagai bentuk jaga-jaga. Akhirnya, Duke Adler datang dan membuat sang putri terpana. Tidak bisa dimungkiri kalau pria muda itu memang memiliki ketampanan yang luar biasa. Sangat pantas jika dia dianggap sebagai bujangan yang paling banyak diincar. Iranius berjalan mendekati sang putri dan mengulurkan tangannya. Mereka berdua menuju tempat pesta dengan kereta kuda yang mewah dan menghabiskan waktu sambil mengobrol. Sang Duke memulai dengan menanyakan pendapat Charlotte tentang tuxedo yang dipakainya. Sambil tersenyum, gadis itu bilang kalau dia merasa pakaian itu sangat elegan, berkelas, dan klasik. Sesuatu yang akan membuat tidak ada satupun orang di pesta nanti yang bisa menyaingi pesonanya. Mendengar hal itu, Iranius malah bertanya apakah Charlotte jatuh cinta lagi padanya. Kali ini dia benar-benar menunjukkan sikap sombong di depan manusia biasa. Sambil memaksakan senyum, Charlotte berkata, "Pesona Anda memang tidak ada habisnya." Meski tidak memahami tingkah lakunya, dia bertanya-tanya apakah tunangannya ini memang seegois itu dari dulu. Pesta sudah berlangsung dengan meriah, dan yang menjadi pusat gosip saat ini adalah Putri Charlotte dan pertunangannya dengan Duke Adler. Dan bicara soal mereka, keduanya pun akhirnya muncul bersamaan memasuki ruang pesta. Bertanya-tanya apakah tunangannya memang selalu seegois ini. Pestanya sedang meriah-meriahnya, dan yang jadi pusat gosip adalah Putri Charlotte dan pertunangannya dengan Adipati Adler. Dan bicara soal mereka berdua, mereka pun tiba bersamaan di ruang dansa. Karena belum pernah ke tempat seperti ini sebelumnya, si pemeran utama sama sekali tidak tahu harus bersikap bagaimana, dan cuma bisa berharap Irenaeus bakal membantunya. Baru saja mereka sampai, sang duke langsung dicegat oleh seorang kenalannya yang merasa kaget melihat kehadirannya di sana. Lord Bridget juga menyapa sang putri. Sambil tertawa, dia bilang kalau dia hampir tidak mengenali sang putri karena penampilannya sekarang sangat berbeda dari yang biasanya dia lihat di pesta dansa. Langsung ke intinya, pria berambut perak itu bilang kalau dia tidak menyangka kalau sang putri punya gaun sesederhana itu di lemari pakaiannya. Charlotte menjawab kalau dia memang sedang mencoba untuk memperluas wawasannya dan berterima kasih karena pria itu sudah menyadarinya. Karena orangnya sangat tidak tahu tata krama, Lord itu bilang kalau saja dia tahu gadis itu punya sisi selembut ini, dia pasti sudah melamarnya sejak dulu. Kejadiannya itu waktu yang mulia raja sedang sibuk-sibuknya mencari seorang bangsawan untuk dijadikan suami putrinya. Si pemeran utama langsung sadar kalau pria ini sebenarnya sedang berusaha menyindirnya, dengan mengisyaratkan kalau dulu tidak ada satupun orang yang tertarik untuk menikahinya. Jadi, gadis itu pun membalas, "Maaf ya, Anda kurang cepat," sebuah jawaban telak yang langsung menusuk si brengsek itu tepat di titik lemahnya. Sambil menoleh ke arah sang duke, Bridget bertanya apakah dia boleh meminjam tunangannya itu sebentar. Karena sang duke jarang sekali menampakkan batang hidungnya di kalangan kelas atas, semua orang jadi sangat penasaran dengan sosoknya. Dengan senyum manisnya yang tampak menggemaskan, Charlotte bilang kalau dia tidak keberatan, padahal sebenarnya dia merasa sangat kesal. Selama tunangannya menjadi pusat perhatian bagi para bangsawan lainnya, yang tersisa bagi sang putri hanyalah duduk diam dan memperhatikan segala sesuatu yang ada di sekitarnya. Orang-orang itu tidak pernah berani mendekatinya saat dia sedang bersama sang duke. Di antara mereka semua, Duke Adler terlihat seperti secercah cahaya yang bersinar. Semua orang tampak sangat menikmati suasana di sana. Situasi ini membuat si pemeran utama berpikir kalau mungkin alasan Charlotte selalu memakai gaun yang berlebihan itu adalah karena dia haus akan perhatian. Menyadari jalan pikirannya ini, dia bahkan bertanya-tanya apakah dia sudah mulai merasa terikat dengan sosok Charlotte setelah hidup di dalam tubuhnya. Dalam hal itu, dia malah merasa bagus kalau tidak ada yang memperhatikan keberadaannya, karena dia punya pekerjaan penting yang harus diselesaikan. Di tengah-tengah upayanya untuk melakukan penyelidikan, sang putri malah tidak sengaja menabrak seseorang. Ternyata orang itu adalah Archduke dari utara, James von Ilian. Pria itu langsung memalingkan wajah dengan kasar dan menyingkir dari jalannya. Kilian merasa tidak perlu cari muka di depan keluarga kekaisaran, sama seperti dia yang tidak ragu-ragu untuk mempermalukan Charlotte di depan umum. Karena obsesi Charlotte padanya dulu, pria inilah yang bertanggung jawab membuat sang putri diperlakukan seperti bahan lelucon oleh semua orang. Jadi, setidaknya, si pemeran utama ingin memulihkan kehormatan Charlotte,
yang sebenarnya sekarang adalah kehormatannya sendiri. Sebelum pria itu menghilang dari pandangannya, dia berkata kalau cara seperti itu sangat tidak pantas untuk memperlakukan seorang putri kekaisaran. Lagi pula, dia seharusnya sadar kalau memunggungi anggota keluarga kekaisaran merupakan sebuah bentuk penghinaan terhadap keluarga kerajaan. Kilian berbalik dan bertanya apakah sekarang dia sudah mengubah strateginya menjadi sebuah pemerasan. Charlotte menegaskan kalau lain kali dia melihatnya lagi, jika pria itu tidak menunjukkan sikap yang membuatnya merasa perlu untuk menegurnya, maka dia akan menuduhnya telah melakukan penghinaan terhadap martabat raja. Setelah itu, gadis itu pun meminta izin untuk pergi dari sana. Hal ini sepertinya benar-benar melukai harga diri sang Archduke, karena Charlotte pergi begitu saja tanpa mempedulikannya. Tanpa menunjukkan ketertarikan sedikit pun, Charlotte bertanya apakah ada hal lain yang masih perlu mereka bicarakan. Bagaimanapun juga, dia sekarang sudah bertunangan dengan Duka Adler, dan dia meminta Kilian untuk tidak berhalusinasi kalau dia masih punya perasaan padanya. Charlotte pergi, meninggalkan sang Archduke yang merasa seperti orang bodoh. Dia pun menuju ke sebuah ruangan yang berada di ujung koridor. Ruangan itu berada di lantai 2 paviliun kediaman Morston. Niatnya adalah untuk menyelidiki, tapi ternyata semuanya tampak sangat bersih. Berkat catatan dari Jonathan, dia bisa menemukan kamar korban pertama dengan sangat mudah. Tiba-tiba, sang putri mulai bersin-bersin, dan keadaannya makin parah karena dia juga mulai batuk-batuk. Charlotte pun segera menyadari kalau itu adalah sebuah reaksi alergi. Dia baru saja mau pergi sebelum keadaannya makin parah, tapi tiba-tiba seorang pelayan masuk ke ruangan itu. Si pemeran utama pun langsung menoleh ke arahnya. Kekhawatirannya adalah jangan sampai berita menyebar kalau ada seorang putri yang sedang menyelidiki kasus pembunuhan berantai di kediaman sang Kaun. Namun, sepertinya pelayan itu benar-benar tidak tahu kalau wanita di depannya ini adalah seorang putri. Jadi, Charlotte berpikir untuk bersikap cukup galak supaya wanita itu tidak punya waktu untuk mencurigai apapun. Itulah sebabnya dia mengeluarkan kartu asnya dan bertanya, "Apa kamu tidak tahu siapa aku?" Dia berakting persis seperti Charlotte yang asli. Dia mempertanyakan apakah semua pelayan di keluarga Morston itu tidak ada yang becus. Pelayan berambut merah itu pun langsung menundukkan kepalanya, sambil meminta maaf atas hal itu. Sang putri terus melanjutkan aktingnya, mengeluh tentang tempat kotor yang membuat sekujur tubuhnya jadi gatal-gatal. Pelayan itu meminta maaf sekali lagi, tapi dia bilang kalau sang putri sudah salah sangka. Dia menjelaskan kalau alergi itu bukan disebabkan oleh debu atau kotoran. Itu kemungkinan besar disebabkan oleh buah persik, karena orang yang dulu menempati kamar ini selalu melakukan berbagai eksperimen dengan buah-buahan. Dia juga bilang kalau setiap sudut ruangan itu penuh dengan bulu halus buah persik, dan beberapa pelayan lainnya juga mengalami gatal-gatal saat sedang membersihkan tempat itu. Sambil memikirkan hal itu, Charlotte tidak tahu apa hubungan buah persik dengan kejahatan tersebut, kalau memang ada hubungannya. Ini hanyalah sekadar informasi tambahan tentang si korban. Setelah pertunjukan selesai, sang putri berkata bahwa kali ini ia akan memaafkan perilaku buruk tersebut. Charlotte pun segera meninggalkan ruangan itu, merasa lega karena identitas aslinya sebagai anggota kekaisaran sepertinya tidak disadari. Namun, saat sedang berjalan menyusuri koridor, ia mendengar suara keributan. Suara itu berasal dari salah satu ruangan. Mereka sedang meributkan tentang kerugian besar yang mereka alami gara-gara Tuan Ian yang melarikan diri. Ternyata, mereka adalah para wanita yang waktu itu ada di toko kue. Mereka bahkan mengeluh bahwa si manis Lady Blair adalah wanita yang tidak setia dan pengkhianat. Namun, masalah ini bukanlah urusan Charlotte, jadi ia berniat untuk pergi begitu saja. Sayangnya, pertengkaran itu makin memanas. Gadis-gadis itu berteriak bahwa mereka tidak akan membiarkan Blair lolos begitu saja setelah meninggalkan teman-temannya. Karena merasa ada yang tidak beres, Charlotte membuka pintu dan melihat tiga gadis itu sedang mengerumuni kakak iparnya. Ia pun bertanya apa yang sedang terjadi di sana. Ia disambut oleh tatapan mata Blair yang sedih dan berkaca-kaca. Salah satu dari gadis itu bersikap kasar, ia membentak bahwa apa yang terjadi di sana bukan urusannya, tanpa peduli dengan siapa ia sedang berbicara. Tentu saja, Charlotte tidak akan tinggal diam. Ia menegaskan bahwa ini adalah urusannya karena Blair adalah kakak iparnya. Hal ini memicu salah satu wanita untuk memprovokasi Charlotte. Ia berkata, hanya karena kau putus asa, bukan berarti kau harus berpegangan pada tali yang busuk. Tidak semua putri itu sama. Charlotte pun membalas dengan kata-kata yang tak kalah tajam, ia bilang mereka kehilangan banyak uang karena mereka terlalu bodoh untuk menyadari sebuah penipuan. Tapi setidaknya,
Blair masih punya tali yang kuat untuk bersandar. Kata-katanya benar-benar menyinggung para wanita itu yang menganggap sikap Charlotte sangat tidak pantas bagi seorang putri. Tapi Charlotte tidak peduli, karena mereka bertiga sudah keterlaluan dengan melampiaskan kemarahan pada orang yang salah. Dengan kesal, salah satu wanita itu berkata,